Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Maisyaratul Munawwirah kelas 12 Farmasi mau mempresentasikan bab iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Adapun ketentuan mengenai iman kepada qada dan qadar ini tertera dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu ada seorang laki-laki bertanya tentang iman kepada beliau. Rasulullah SAW menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk." Hadis riwayat Muslim. Pengertian qada dan qadar yaitu meyakini sepenuh hati bahwa akan adanya takdir Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak dan ketetapan atas semua makhluknya. Yang pertama, qada. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sang pemilik kehidupan. Adapun secara istilah, qada dapat berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, atau takdir yang sudah tertulis pada zaman azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bayi yang baru lahir itu akan menjadi siapa, entah menjadi orang alim, penjahat, dan lain sebagainya. Dan Allah juga sudah menetapkan juga profesinya, entah itu menjadi guru, seniman, wirausahawan, pegawai, dan lain sebagainya. Adapun beberapa contoh qada atau takdir yang tidak bisa diubah. Yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua yaitu kematian, yang ketiga yaitu kelahiran seseorang, yang keempat yaitu penampilan fisik dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian qadar. Qadar secara bahasa berarti ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir baik maupun takdir buruk. Sedangkan secara istilah, qadar berasal dari sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Qadar terbagi menjadi dua. Yang pertama, qadar mubram, dapat diartikan takdir mutlak yang tidak mungkin berubah. Misalnya, kematian, masa tua, jenis kelamin, kelahiran seseorang, dan lain sebagainya. Yang kedua, qadar mu'allaq, yang berarti takdir yang dapat berubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar yang diupayakan hambanya. Tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang pada diri mereka sendiri." Adapun beberapa contoh qadar mu'allaq. Yang pertama, seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua yaitu seseorang yang miskin, berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat usaha sendiri hingga menjadi orang yang berkecukupan. Adapun beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dapat mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang percaya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dia merasa bahwa semua yang menimpanya adalah sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, semua kejadian yang dialaminya kian mendekatnya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh ketika tertimpa musibah, sikap orang akan berbeda-beda. Ada yang tabah, ada yang sedih, ada yang terima. Orang yang beriman dengan takdir, ia akan bersabar dan tetap bersyukur karena ia memahami bahwa semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dapat melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Selanjutnya, dapat menghindarkan dari sifat sombong. Orang yang percaya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan sombong, karena ia memahami bahwa semua yang dimiliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang perlu dibanggakan dan disombong-sombongkan? Hikmah yang selanjutnya dapat menenangkan jiwa. Banyak orang yang gelisah karena dia mendapatkan masalah. Ia terjadi sebab mereka tidak menyadari bahwa yang memberi masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar jika mengalami kegagalan dan kesulitan? Yaitu, maka sikap kita sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika usaha yang kita lakukan gagal adalah meyakini bahwa kegagalan tersebut adalah keputusan terbaik bagi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita akan terus bersabar dan tawakal dan tetap menjalankan ikhtiar kembali dengan sungguh-sungguh sambil belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Selanjutnya, bagaimana sikap? Apakah yang harus dimiliki untuk mengimani qada dan qadar? Yaitu dengan beberapa cara, yaitu diantaranya yang pertama selalu menyadari dan menerima kenyataan. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa menerima segala sesuatu dengan penuh kesabaran, baik dalam situasi yang sempit atau susah, dan tetap bersabar dalam situasi senang atau bahagia. Selanjutnya, mengapa orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mengalami kegagalan tidak boleh putus asa? Jawabannya adalah seseorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah jika mengalami kegagalan dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, maka ia akan bertawakal kepada Allah dan tetap berpikir positif atas apa yang terjadi. Karena apa yang kita lihat belum tentu yang terbaik buat kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita, dan Allah sudah menentukan waktu yang tepat, kapan waktu yang terbaik itu akan datang. Pasti ada waktunya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.